kalau nggak salah Bu Re ya, yang ketemu dengan saya. Semoga yang kemarin-kemarin Bapak Ibu masih nyangkut ya. Kalau lupa nanti bisa kita bahas lagi di hari ini. Hari ini juga saya dikasih amanah untuk di bab 3 juga, meneruskan yang topik kemarin. Untuk saat ini kita bahas 3.4 sampai 3.6. Jadi nggak begitu banyak. Sebagai pengantar saja, di bab 3 ini memang lebih fokus kepada pelayanan langsung, yang nanti dilihat dari proses awal pasien mendaftar sampai dengan pasien pulang. Jadi apa-apa aja yang harus dilakukan, baik itu oleh seluruh, kalau kemarin kita bahas namanya PPA ya Bapak Ibu ya, kalau masih ingat, PPA itu profesional pemberi asuhan, itu include di semua nakes, baik itu dari awal pendaftaran sampai dengan dia pulang, baik itu nanti dokter, perawat, bidan, apoteker, gizi kalau ada juga, itu semua nanti terlibat langsung dalam di bab 3 ini. Jadi kalau sebagai deskripsi singkat saja, bab 3 ini bagaimana proses dari awal pasien mendaftar sampai dengan dikaji, sampai dengan nanti diberikan advice oleh dokternya, apakah dokternya diberikan advice atau rencana asuhannya dilakukan oleh semua tenaga profesional lainnya, nanti dicatat dalam sebuah dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja, izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Oh, kayaknya belum dibuka screen saya nih Bu Ria nih. Semakin banyak juga nih Bu Ria hari ini ya pesertanya ya. Mudah-mudahan nanti tambah banyak juga nih Bu Ria nih. Ada kliniknya banyak nih ya. Ada beberapa klinik. Ya Pak Latif. Sudah. Ya? Oke. Sudah bisa Pak Latif? Sudah bisa ya Bu Ria ya? Wait. Sudah. Oke, bab 3. Sudah kelihatan ya Bu Ria ya, teman-teman Bapak Ibu ya? Screen saya sudah ya, baik. Baik Bu Ria. Oke, kita bahas 3.4. Ya, 3.4 ini fokus kepada pengkajian pasien. Sebagai kita ketahui, pengkajian pasien itu adalah bagaimana kita proses menganalisa atau proses menggali informasi kepada pasiennya. Tapi fokus kali ini, informasi yang digali sifatnya adalah langsung kepada pasiennya, tidak bersifat dokumen-dokumen atau melihat dari dokumen masa lalu. Kita langsung interview langsung kepada pasiennya ya. Di bab 3.4 itu yaitu proses pengkajian dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga. Jadi di 3.1 itu pengkajian atau interview yang dilakukan oleh pasien dan keluarga itu sifatnya komprehensif, tidak hanya sekitar nanti kita bahas lebih rinci. Ada beberapa penilai dari keluarga, misalnya value-nya itu pasien 3 bulan hamil tidak boleh makan makanan yang amis misalnya, atau pasien dengan luka diabetes tidak boleh makan makanan amis. Itu kita nilai dari situ. Dikaji semuanya. Apakah ada nilai-nilai misalnya anak gadis nggak boleh berdiri depan pintu, nanti jodohnya susah gitu. Itu kayak gitu tuh dikaji juga. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan ya tidak bersifat yang global atau bersifatnya yang general, tapi yang bagaimana penilaian atau nilai atau kepercayaan dari masing-masing keluarga atau individu atau pasiennya dan keluarga juga ada yang bersangkutan dengan kesehatan. Contohnya apalagi sih, anak yang balita misalnya tidak boleh makan makanan yang keras gitu, atau lagi anak bayi tidak boleh makan pisang, nanti mencret segala macam. Itu kita dikaji, dilakukan informasi, digali informasi. Ada nggak sih dengan hubungan-hubungan kepercayaan atau hubungan-hubungan psikososial, terutama ya yang berhubungan dengan kesehatan itu. Yang berhubungan dengan kesehatan langsung kita kaji. Kali-kali aja nih penyakit tersebut bisa disebutkan yang ini anak nih kurang malnutrisi nih. Ternyata pas dikaji, dilakukan interview, ada mitos-mitos tertentu nih dari keluarga yang kalau anak-anak tertentu tidak boleh makan makanan ayam, nggak boleh makan paha karena pahanya buat bapaknya, anaknya makan ayam, atau anak makan ceker biar bisa cari rezeki karena ayam kan nyeker-nyeker gitu. Itu kayak gitu. Sedangkan pusat gizi paling banyak tuh ada di daerah tertentu dalam
hewani misalnya kayak gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa hubungkan dengan kasus-kasus tertentu yang akibatnya nanti mempengaruhi apa namanya kesehatan anak atau kesehatan keluarga. Sekarang lagi viral adalah anak-anak kecil yang banyak terjadi cuci darah. Kita berapa saat ini kita sering lihat informasi di media ya, di media sosial atau di media cetak dan lainnya. Ternyata banyak anak-anak yang usia dini tuh cuci darah di rumah sakit Cipto. Dikaji, diwawancara, ternyata anak-anak itu banyak mengkonsumsi minum-minuman yang manis, gitu. Minum-minuman kemasan yang manis. Nah, itu kan jadi bukti kalau kalau habit atau tradisi atau beberapa mitos gitu kan, anak tuh harus makanya apa namanya gampang-gampang instan-instan nugget atau apa gitu. Itu kan ada pengaruh-pengaruh apa namanya yang mempengaruhi kesehatannya. Contohnya lagi anak yang sehari ini banyak yang anak-anak yang obes. Secara nutrisi tidak terpenuhi, tapi secara karbo dia kelebihan. Karena orang tuanya mau yang praktis-praktis aja gitu, nggak mau ribet, nggak mau bikin sayur, nggak mau motongin buah, makanan-makanan yang ribet-ribet yang siap saji. Akhirnya anaknya obes, terjadi gangguan diabetes gitu kan ya. Nah, hal segini yang kita kaji dalam proses pengkajian ini. Ya, proses asuhan pasien menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan setelah kita kaji yang secara komprehensif. Karena kita nemu nih asuhan yang dilakukan itu akan berefektivitas bagus ya kepada pasien kita. Apakah nanti asuhan ini malah nggak berbagus, nggak berdampak akhirnya karena bertentangan dengan tradisi kayak gitu. Anak dengan kekurangan malnutrisi harus dilakukan nutrisi PKTP, tinggi kalori dan tinggi protein. Sedangkan di mitos keluarganya tidak boleh makan yang amis-amis misalnya kayak gitu. Itu kan bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan atau nilai-nilai dalam keluarga tertentu. Jadinya kita mau lihat setelah kita kaji secara komprehensif, akhirnya kita bisa menentukan rencana asuhan yang akan diberikan itu berdampak secara efektif atau malah tidak berdampak secara efektif. Nah, maksud dan tujuan dari 3.4 ini adalah ketika pasien diterima di klinik, ini di klinik dalam konteksnya klinik utama dan pertama ya, untuk memperoleh pelayanan klinis serta dilakukan kaji awal oleh tenaga medis. Baik itu perawat atau bidan dan tenaga pemberi asuhan lainnya. Jadi pada saat dia mendaftar di poli pendaftaran itu atau di nurse station itu dikaji secara komprehensif. Nah ini 5 poin ini harus dikaji, nggak boleh luput 5 poin ini. Ya, kalau di awal itu ada screening awal, screening pada saat dia resiko resiko tinggi klinis ya, nanti kita kaji di awal tuh yang kemarin kita bahas minggu lalu, sama resiko screening dia jatuh atau dia disabilitas itu awal. Nah ini dilakukan pengkajian secara komprehensif, secara menyeluruh. Status fisik misalnya dia apa? Status fisik misalnya dia bagaimana sih, dilemah nggak sih, komposmentis nggak keadaannya, atau delirium nggak status fisiknya ya, atau dia ada gangguan-gangguan disabilitas lainnya. Nah, yang keduanya psikososial dan spiritual. Itu yang tadi kita bahas ya, mungkin ada mitos-mitos tertentu, ada budaya-budaya tertentu dari adat-adat tertentu yang berhubungan dengan kesehatan yang akibatnya bisa mempengaruhi status kesehatannya. Yang ketiga, riwayat kesehatan pasien. Riwayat kesehatan pasien pastinya ya, tensi badan, tinggi badan, tensi darah, berat badan, dan segala macam itu dilakukan riwayat kesehatan pasien. Riwayat penggunaan obat. Nah, penggunaan obat itu yang sifatnya rutin. Misalnya dia mengkonsumsi obat-obatan rutin penurun tekanan darah. Contohnya kita sebutkan aja amlodipin. Atau dia konsumsi rutin obat-obat gula. Kita sebut saja glibenamid atau glimepirid. Atau dia sudah menggunakan insulin. Nah, ini riwayat penggunaan obat harus dilakukan harus dilakukan informasi yang lebih dalam. Atau di obat-obatan lainnya, obat-obatan menghilangkan rasa nyeri yang sifatnya terus-menerus. Misalnya dia gangguan karsiogenik, dia punya masalah kanker atau CA, dia kan harus menahan obat nyeri yang sering digunakan. Atau dia pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang dilakukan atau mengkonsumsi obat-obatan yang secara terus-menerus. Ini harus dilakukan pengajian juga atau dilakukan penggalian informasi lebih lanjut. Nah, screening gizi pasien, gizi pasien itu contohnya kita lihat dari IMT-nya. Apakah sesuai IMT-nya berat badan 10% dari tinggi badan, atau sebaliknya kita lihat lingkar tangan atau lingkar pinggangnya. Ini dikaji semua ya.
Nah, ada namanya kajian awal. Kajian awal itu pada saat pasien datang, semua dikaji dari awal secara komprehensif. Nah, terus ada lagi namanya kajian ulang. Kajian ulang dari kajian awal itu dilakukan kajian ulang. Di mana kajian ulang itu dilakukan secara rutin tiap hari, continue, setiap ganti shift kalau ada di ruang rawat inap atau di ruang bersalin itu dilakukan continue terus-menerus. Apa aja sih kaji ulang itu? Kaji ulang itu yang berisikan perkembangan pasien dan dievaluasi secara berkala dengan menggunakan form CPPT. Ya, kemarin kita udah bahas CPPT itu apa aja. Itu dilakukan pengajian. Contohnya pasien dengan darah tinggi datang dengan tensi tinggi 180/110. Dilakukan observasi di ruang konsultasi atau ruang tindakan sambil diberikan obat-obatan penurun tekanan darah. Nanti kita observasi lagi 15 menit atau 10 menit kemudian tensinya berapa? Terjadi penurunan atau tetap saja? Kalau terjadi penurunan, baik berarti bagus. Kalau tetap saja berarti harus ada yang ditambah. Dosisnya yang ditambahkah atau metodenya yang ditambahkah? Yang tadi awal dikasih metodenya hanya per oral, kita coba kasih dengan sublingual di bawah lidah ya, dengan obat-obatan tertentu gitu. Nah, itu dilakukan pengkajian ulang yang dilakukan atau terdokumentasi di form CPPT ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu setiap melakukan tindakan atau melakukan rencana asuhan itu harus dikomunikasikan melalui lembar CPPT. Misalnya dokternya jam 8 hari ini, hari sekarang tanggal berapa? 27 misalnya, 27 Juli 2024 jam 10.00. Ada advis dokter nih, tensinya sekian-sekian, advis dokter berikan nifedipin per oral. Nifedipinnya bisa misalnya 25 atau berapa lah, 12,5 atau berapa. Terus 10 menit kemudian lakukan ulang tensi darah. Nah, perawatnya atau tenaga medis lainnya atau bidankah perawatnya itu lakukan lagi sesuai advis dokternya 10 menit kemudian lakukan tensi lagi. Ditulis tuh sama perawatnya di bawahnya. Jam 9 atau jam 10.10 telah dilakukan pengukuran tensi darah kembali dengan hasil tulis. Atau enggak setelah dilakukan pemberian obat yang tadi diberikan, dilakukan pengukuran tekanan darah lagi dengan hasil disebutkan. Terus nanti 10 menit kemudian gitu, terus bertahap terus ya. Jadinya sifatnya continue, tidak hanya saat itu doang kalau dilakukan observasi yang secara terus-menerus. Oke. Nah, apa aja sih setelah kita paham itu yang akan dinilai selanjutnya? Yang akan dinilai pada 3 tipe ini adalah ada bukti yang dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. Jadi kajian-kajian ini yang tadi kita kaji dari 1 sampai 5 ini itu ada atau terekam atau terdokumentasi di rekam medisnya. Nah, sekarang sudah menggunakan RME. Itu lebih enak karena semua sudah terekod dan sistem di dalam server itu sudah terekod semua. Masalahnya adalah yang manual, masih sifatnya manual. Nah, ini suka luput nih. Sudah dikaji, coba tidak dimasukin ke dalam form rekam medisnya atau family foldernya ya. Dalam satu map itu ada berisi semua dokumen-dokumen pasiennya itu tidak terekod di sana atau tidak terekam di sana. Sebagai bahan informasi saja ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai dengan Permenkes 34 2021 tentang RME ini sudah ada notis dari atau mandatori dari Kemenkes tentang bagaimana menggunakan RME dan wajib hukumnya bagi semua fasilitas kesehatan. Oke, pada saat nanti ibu dilakukan survei oleh auditor atau surveyor, itu di bab tertentu akan ditanya mengenai rekam medis elektronik ini. Kalau ibu belum menggunakan rekam medis elektronik, akan mempengaruhi nilai akreditasi ibu. Ya, jadi kalau yang sudah terakreditasi sampai dengan kalau nggak salah sekarang 31 Juli ya, deadline terakhirnya. 31 Juli 2024 ini belum menggunakan RME, bisa diturunkan grade akreditasinya. Tadi pada Purna turun menjadi Madya. Yang tadinya Madya atau turun jadi Utama dan sebagainya. Malah ada rekomendasi pencabutan akreditasi. Capek-capek ibu sudah akreditasi, cuma karena RME saja tidak dilakukan, dicabut akreditasi. Ada isu lagi yang terbaru
adalah sekarang ini akan digodok mengenai pencabutan izin kliniknya malah. Ya, jadi kalau ibu sampai batas waktu yang sudah tengah sama Kemenkes tidak melakukan RME, izin ibu yang sudah berlaku sekarang walaupun belum akre, izin ibu akan direkomendasikan akan dicabut izinnya. Atau 5 tahun kemudian pada saat ibu bapak memperpanjang izin, itu akan sulit. Karena pertama ibu belum akre, ibu belum RME, ini akan sulit menjadi dasar Dinas Kabupaten Kota mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkan kepada PTSP. Karena ibu belum melakukan atau bapak ibu belum melakukan step tadi akreditasi dan RME. Oke. Nah, yang kedua yang akan dinilai adalah kaji awal sekurang-kurangnya memuat data 1 sampai 5. Yang tadi saya bilang ya, 1 sampai 5 ada status fisiknya ada nggak dilihat. Terus ada nggak data psikososial dan spiritual. Oke. Riwayat kesehatan pasiennya, riwayat penggunaan obat dan riwayat screening gizi pasien. Itu di 5 itu dilihat. Contohnya nggak ada lah. Misalnya di pertanyaan nomor 2, psikososial dan spiritual, ada nggak? Ini pertanyaannya. Pertanyaan dalam form pengkajiannya Ibu. Ada nggak yang menurut Ibu mitos-mitos tertentu yang berhubungan dengan kesehatan? Yang tadi saya sebutkan tadi misalnya ada tulis. Kalau nggak ada Pak. Keluarga kami tidak ada kepercayaan tertentu. Udah tulis tidak ada. Atau spiritual ada nggak menurut agama Ibu dilarang makan A, B, C, D atau tidak boleh melakukan A, B, C, D, E? Nggak ada Pak. Di agama saya mungkin kalau agama tertentu tidak boleh makan makanan yang ini. Kalau yang Islam mungkin seorang Muslim, saya seorang Muslim tidak boleh makan babi, tidak boleh makan makan makanan yang haram. Itu boleh ditulis ya. Tapi yang berhubungan dengan penyakit ya, dengan kesehatan lah ya, yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Yang nggak berhubungan dengan langsung ya nggak usah ditulis juga kan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh tulis semua enggak. Yang apa namanya yang berhubungan aja langsung dengan kesehatan. Oke. Terus kaji ulang. Yang ketiga itu nilai kaji ulang. Kaji ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medis. Ya, setelah kaji ulang itu yang tadi kaji awal dan kaji ulang sudah dilakukan terus menerus, kita lihat sama tim surveyornya atau tim auditornya ada nggak terekod nggak di rekam medis. Form CPPT-nya ada nggak? Jangan hanya dokter doang yang nulis tuh, tapi tenaga kesehatan lain nggak ada. Dari gizinya nggak ada, misalnya ada pelayanan gizi ya, dari apotekernya nggak ada, misalnya ada farmasian, atau dari perawatnya yang berhubungan langsung yang sering mendampingi pasiennya nggak ada juga. Ini jadi temuan nih akan mempengaruhi nilai ya. Jadi dalam CPPT semua tenaga kesehatan yang berperan atau memegang langsung pada pasiennya itu harus melakukan dokumentasi dalam form CPPT. Makanya di AML itu ada masing-masing user masing-masing. Kemarin kita udah bahas ya bagaimana penggunaan RME ya. Jadi perawat bikin bikin asuhannya atau bikin rencana tindakannya melalui form CPPT yang ada di RME perawat. Dokter begitu, bidan begitu, semuanya semua nakes di situ. Jadi nanti RME dia akan disesuaikan dengan nakes atau pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu. Oke, yang nggak ada mungkin di skip aja nanti. Nah ini yang dinilai. Kemarin kita sudah bahas ada penilaian 10, 5, dan 0 ya. Nah ini sebenarnya apa namanya bersinggungan langsung. Sebenarnya nggak susah, ada buktinya saja ya. Ada bukti kalau dilakukan kajian ya yang berhubungan dengan langsung dengan diagnosis dituangkan dalam KMS itu nilainya udah 10. Tapi ingat harus terrecord, tidak boleh tidak terrecord. Misalnya si surveyor gini, saya ngambil sampel 1 aja, akan disesuaikan dengan pendaftaran pasien. Surveyor ngambil sampel 5 saja atau 3 saja, paling dikit 3 yang ngambil sampel. Di random sama dia, di tanggal tertentu diambil 3 nama pasien yang ada di pendaftaran. Misalnya saya Tuan A, berobat di tanggal 27 Juli. Di roket pendaftaran ada namanya tuh. Nanti dicek di rekam medisnya. Ada nggak Tuan A ini 27 Juli berobat? Oh ada, benar. Terus ditulis nggak CPPT-nya pengkajiannya? Oh lengkap. Udah lepas. Sampel kedua juga sama. Dan sampel ketiga juga sama. Gitu ya. Jadi semua data pasien harus terekod dan pada saat nanti dilakukan penilaian itu semua ada ya. Jangan sampai Bapak Ibu luput nih. Kalau ada mau tip and tricksnya sih biasanya di akhir-akhir pelayanan tuh ada tim screening, ada tim apa namanya sapu jagat lah ya.
kalau bahasanya. Jadi tiap pelayanan tunjuk salah satu orang untuk mensortir semua data-data itu. Sudah terrekod semua nggak? Sudah terekam semua nggak? Ada 10 pasien, setiap shiftnya habis, itu dilihat lagi semua pendataan atau semua dokumentasi. Oh, dokter A belum nulis diagnosis nih, atau belum nulis obat-obatan yang akan diberikan, atau belum paraf lah gampangnya. Samperin dokter A, dok jangan pulang dulu. Ini belum ditandatangan, ini belum ngisi ini belum ngisi ini. Atau perawatnya juga gitu. Ini perawat S belum nanda tangan ini, atau belum bikin rencana asuhan, belum melakukan tanda-tanda vital. Terus di-record terus setiap harinya atau setiap shiftnya. Jadi ada namanya satu orang dalam satu shift itu, ada satu jaga itu yang akan mensortir semua dokumen. Namanya aja manusia suka luput lah, suatu pasti luput. Namanya manusia pasti akan lupa, ya. Tapi kalau sudah terbiasa nggak akan lupa. Ada di RME itu ada notis. Kalau di manual tuh susah tuh. Kalau di RME itu ada notis. Ada yang daerah-daerah yang diaksir bintang itu wajib. Kalau dia nggak diisi itu nggak bisa step berikutnya, nggak bisa lanjut, nyangkut di step itu, nggak bisa next. Nah kalau di RME anaknya gitu, ada bahan kontrol. Nah masalahnya kalau di manual ini nggak ada kontrol. Kita belum melakukan pengkajian saja SOAP, subjektif, objektif, aktual, dan planning. Itu belum dilakukan secara SOAP. Itu lewat kalau manual. Tapi kalau di rekam medis elektro itu nggak bisa. Yang saya bilang tadi ya, ada beberapa kategori yang akan penting dalam RME. Kalau kita nggak isi data tersebut, akan nggak bisa lanjut kepada step berikutnya. Oke? Nah, yang keduanya itu, kaji awal sekurang-kurangnya memuat data 1-5. Tadi saya bilang ya, harus ada data-data selama 1 kali 24 jam. Jadi kalau pasiennya banyak dan perlu dilakukan observasi banyak gitu, yang 5 ini pengkajiannya lama, status fisiknya, status spiritualnya, segala macam itu repot, lama. Satu aja, tanyanya sesimpel mungkin. Nanti kalau ibu bapak sudah biasa, itu akan tahu selahnya di mana. Dengan sanggahan atau dengan persep estimasi, 5 pertanyaan ini akan dijawab secara singkat dan gampang kita melakukannya. Yang penting 5 pokok poin ini harus dilakukan secara lengkap, tidak boleh ada yang bolong sedikit pun. Oke. Terus penilaian ketiga adalah kajian CPPT-nya itu ada lengkap ya. Kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medis. Yang tadi saya bilang ya, terbukti pengkajian. Dengan semua poin ini si ibu bapak di kliniknya sudah rekam, otomatis semuanya nilainya 10 10 10 10. Ya. Benar tidaknya itu nanti urusan surveyor. Intinya adalah kita sudah melakukan ini benar. Kalau tadi saya bilang kajiannya ternyata dalam status sosial bukan gini nih maunya surveyornya, itu lain masalah. Yang penting ibu sudah isi form pengkajian sosialnya, menurut ibu seperti itu, seperti ini, ya itu yang saya bilang ya. Saya screening gizi hanya tinggi badan dan berat badan, lingkar lengan atas dan pinggul tidak isi, itu oke. Yang penting ibu sudah mengisi hal itu. Oke. Di 3.4 kayak saya rasa itu aja, nggak begitu banyak. Di 3.4 kita berlanjut 3.5. 3.5 ini adalah judul besarnya ada rencana dan pemberian asuhan, ya. Pelaksanaan asuhan sesuai dengan rencana asuhan gitu ya. Jadi pelaksanaannya itu jangan melenceng dari rencana. Jadi pertama kita kan dapat tuh pengkajiannya. Pasien datang dengan keluhan BAB lebih daripada 5 kali sehari. Oke. Terus data objektifnya turgor kulit melemah. Kita udah dapat tuh. Nah, rencana kita apa tuh? Untuk kasus tersebut, misalnya pemberian anti diare 2 kali 1 selama diare, kalau tidak diare lagi stop, atau pemberian cairan infus 20 tetes per menit dan segala itu rencana asuhan. Jadi rencana asuhan itu benar nggak sih dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya nanti gitu. Jangan sampai kita merencanakan pelaksanaan nggak dilakukan. Jadi untuk rawat jalan yang sifatnya hanya here and now, hanya pada saat itu saja, bikinlah rencana asuhannya nggak muluk-muluk gitu loh. Yang gampang aja beri tindakan obat-obatan anti diare, anti nyeri, atau anti abdomen, nyeri abdomen, segala macam itu. Terakhirnya ada edukasi mengenai makanan yang hygiene, yang bersih, atau melakukan edukasi mengenai cuci tangan sebelum makan.
rencana-rencana itu dilakukan nggak? Nanti dilihat lagi di pelaksanaannya, benar nggak sih disamakan dengan amal surveinya, di rencana tindakannya dibikin, di pelaksananya kan dibikin. Jadi gitu ya, Bapak Ibu ya, bikin rencana asuhannya yang kira-kira untuk lewat jalan tidak terlalu muluk-muluk, yang bisa dilakukan pada saat itu saja. Selesai, dah. Nggak usah Ibu mikirnya yang terlalu jauh, nanti dilakukan A, B, C, D, nanti Ibu sulit juga dilakukan di dalam ruangan Ibu, jadi atau di vaskes Ibu. Dilakukan yang singkat-singkat saja ya. Intinya adalah pada saat dilakukan penilaian, rencana asuhan dilakukan pada saat pelaksanaan. Sesuai. Oke? Nah, apa sih tujuan dan maksudnya untuk di 3.5 ini? Tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yang optimal. Jadi rencananya itu setelah dilakukan, optimal nggak? Menunjang nggak? Jadi pasiennya ada perbaikan nggak? Kalau nggak ada perbaikan, berarti harus dilakukan perencanaan ulang lagi. Dan rencana ini nggak berhasil nih, harusnya dikasih anti diare 2x1, seharusnya diarenya berhenti nih. Ternyata enggak. Wah, kurang nih, harus diganti anti dehidrasi atau oralit, larutan garam gula, dan segala macamnya. Ya, jadinya dilihat tujuannya rencana tindakan atau rencana asuhan itu akan dievaluasi sesuai enggak atau mencapai hasil yang kita harapkan enggak ya. Kalau enggak sesuai berarti kita lakukan rencana ulang lagi. Yang keduanya adalah rencana asuhan terdokumentasi dengan baik di rekam medis. Lagi-lagi semua yang dilakukan terdokumentasi di rekam medis. Oke. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap asuhan yang akan diperoleh. Kembali lagi kemarin kita ke titik 3.1 kalau nggak salah, hak dan kewajiban pasien yang ada di hak ya. Kita kemarin bahas itu. Semua keputusan ada di tangan pasien. Jangan tenaga kesehatan yang menentukannya. Walaupun bagi kita baik. Tapi balik lagi kepada pasien yang setuju nggak dengan rencana yang kita buat. Bu, untuk mengatasi masalah penyakit Ibu, ini harus dilakukan A, B, C, D, E, F, G. Ibu bersedia nggak dilakukan ini semua? Oh, yang ini saya nggak setuju, Pak. Kenapa nggak setujunya? Karena biayanya mahal. Oke, skip. Ini setuju, Bu. Karena kayak kira-kira ini gampang saya lakukan. Nggak apa-apa. Tapi terangkan maksud dan tujuannya tindakan-tindakan tersebut. Jangan disodori tindakannya saja. Jangan disodori semua yang akan dilakukan. Tapi nggak dijelaskan manfaat dan tujuan dari semua yang kita lakukan. Jadi pasien mengerti, oh kalau saya dilakukan ini akan berakibat ini dan bermanfaat ini. Oh kalau saya dilakukan ini akan berakibat ini, akan dimanfaatkan seperti ini. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, setiap memberikan informasi kepada pasien yang berhubungan dengan kesehatannya harus dijelaskan dampak dan efeknya serta manfaatnya. Jadi pasien bisa menimang-nimang ya, seperti yang kemarin kita bahas mengenai hak dan kewajiban pasien. Terusnya pasien berhak menolak. Boleh dong menolak, boleh. Dan menyetujui rencana asuhan setelah mendapatkan penjelasan dari pemberi asuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa semua informasi yang diberikan kepada pasien yang berhubungan dengan rencana asuhannya, kalau pasien setuju dan menolak, itu dilakukan dokumentasi dalam lembar inform konsen. Jadi kalau kemarin kita bahas di lembar persetujuan tuh ada namanya lembar persetujuan general konsen, ada namanya inform konsen tindakan. Kalau general konsen tuh semuanya ada poin-poinnya. Bapak Ibu berhak menolak, Bapak Ibu berhak menerima semua informasi atau semua tindakan yang bla 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 itu banyak di general consent. Itu ditandatangani biasa di awal pendaftaran. Dan itu belum tahu apa-apa, belum tahu tindakannya apa, rencananya apa, tapi dilakukan itu. Nah, lain lagi sama inform consent tindakan itu pada saat dia hanya dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Hal ini dalam arti adalah tindakan-tindakan yang sifatnya invasif atau memasukkan sesuatu alat medis ke dalam tubuh pasiennya atau melakukan pembedahan. Cabut gigi perlu inform konsen nggak, Pak? Perlu. Inform konsen perlu cabut gigi karena ada dampak nanti yang berakibat pada pasiennya. Suntik boleh nggak, Pak? Inform konsen boleh, info. Suntik ini lakukan inform konsen.
gitu ya. Jadi karena tindakan invasif, semua memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien itu dilakukan persetujuan atau penolakan pasiennya ya, disebut informed consent. Apa aja sih yang dinilai dalam 3.5? Ada 3 poin aja nih yang dinilai, nggak banyak ya. Yang pertama itu adalah bukti. Bukti rencana yang kita buat itu ada dan terdokumentasi. Keduanya ada bukti pelaksanaannya. Setelah direncanakan ada bukti pelaksanaannya ya, terdokumentasi juga. Terus ada bukti rencana asuhan yang dievaluasi secara berkala. Ya, jadi habis direncanakan, terus dilakukan atau dilaksanakan, dan yang lain yang terakhir adalah dievaluasi. Habis dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dievaluasi sesuai tidak. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tambahkan rencana tindakannya dan dilaksanakan lagi, dievaluasi sampai akhirnya mencapai tujuan klinis yang optimal atau yang kita harapkan ya kepada pasien. Oke. Nah, ini tadi poin-poinnya ya, kita udah bahas ya. Kalau dia ada rencananya dan terdokumentasi, itu nilainya 10. Oke. Ada Pak, direncanakan tapi tidak terdokumentasi, ya berarti bisa jadi 5. Tidak ada sama sekali ya, no, sudah tidak direncana tapi tidak juga terdokumentasi. Oke, itu nilainya 2. Terus yang keduanya ada bukti pelaksanaan. Oke, tadi saya bilang habis direncanakan, begitu ada intervensi atau pelaksanaannya apa aja ya. Terus ada yang ketiga ya ada evaluasi. Oke, jadi semua ini harus ada dan harus dilakukan atau dilaksanakan dan terdokumentasi. Jangan lupa kata-kata terdokumentasi. Oke. Terus yang ketiga, penilaian ketiga itu ada wawancara nih. Selain dilihat bukti-buktinya, ada diwawancara. Siapa saja PPA yang pada saat itu terlibat langsung dalam penanganan pasiennya. Ketemu dokter yang megang pasiennya dari awal, atau perawat nanti yang melakukan tindakan, atau bidannya yang pada saat itu melakukan tindakan, bahkan apotekernya yang pada saat itu memberikan obat. Itu ditanya. Kalau apoteker misalnya contohnya gini, Bapak Ibu pemberian obatnya diberikan informasi nggak ke pasiennya? Diberikan, Bu, bagaimana pemberian informasinya? Ibu, obat ini diminum sebelum makan. Ya, itu udah seperti. Tapi awal-awal jangan lupa apoteker itu harus menilai ada 5B-nya. Ya, benar obat, benar nama, benar segala macam ya. Nanti Ibu lihat aja. Kalau ada sekarang ini ada yang 7 atau berapa ya. Jadi harus dilihat itu. Kadang jangan lupa pada saat penerimaan obat dan pasien tahu informasi mengenai pemakaian obat itu tanda tangan. Kalau masih sifatnya resep manual, tanda tangan di resep manual. Oke, kalau sudah elektronik atau udah pakai rem, bikin chartnya atau bikin kertas lembar. Pasien A, nomor rekam medis sekian, obat-obatnya sekian, ini aja sudah jelas dan paham mengenai pemakaian obat. Tanda tangan. Situ. Oke, jangan lupa ya, Bapak Ibu yang mempunyai tenaga apoteker atau tenaga kefarmasian, lakukan itu ya, jangan sampai lupa. Karena ditanya sama supaya buktinya apa, Bapak Ibu sudah melakukan informasi mengenai pemakaian obat. Waduh, saya hanya lisan aja Pak, nggak ada buktinya. Itu bisa jadi temuan, itu bisa mengurangi nilai nanti ya. Jadi bentuk-bentuk pemberian informasi obat nanti bisa dengan cari kertas ya, nanti didokumentasikan atau nanti di print out itunya resep elektroniknya, tanda tangan di resep elektroniknya ya. Jadi macam-macam bebas. Ibu mau pakai teknik seperti apa, bebas-bebas saja. Nggak ada pakemnya ya. Yang penting Ibu ada bukti kalau sudah melakukan informasi mengenai obatnya. Kalau yang tenaga medis lainnya itu bisa tulis di situ di info konsennya ya. Sudah dilakukan rencana tindakan atau sudah dilakukan pelaksanaan tindakan. Itu di rekam medis elektronik itu biasanya ada, atau enggak di manualnya dilakukan ya. Jangan lupa. Oke. Sekarang 3.6. Nah, 3.6 ini bab terakhir nih ya. Karena 3.45 5. Saya dapatnya 4, 5, 6 ya, terakhir ini 6 ya. Sangat berhubungan dengan pelayanan promotif dan preventif. Tapi lebih ditekankan lagi adalah yang bersifat mendukung program prioritas nasional. Oke? Atau ada beberapa orang menyebutnya Proknas, program nasional, ada sebutnya PPN, program prioritas nasional. Tergantung nanti siapa surveyornya menggunakan kalimat apa, Proknas, PPN, bagaimana nanti penjabaran. Tapi intinya sama intinya ya.
Klinik menyediakan pelayanan kesehatan yang sifatnya promotif. Kita tahu promotif itu apa ya? Preventif itu kita apa? Kuratif dan rehabilitatif. Nah, tadi kalau kita bahas dari awal kita di bab 1 adalah klinik adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Komprehensifnya ini promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jangan sampai menyimpang. Kebanyakan saat ini adalah klinik hanya sifatnya kuratif aja. Ngobatin aja sudah. Tapi dasar-dasar dari pelayanan kesehatannya, promotif dan preventifnya malah dilupakan. Nah, di bab ini dilihat peran serta klinik untuk melakukan promotif dan preventif. Oke? Dalam hal ini juga yang lebih ditekankan bagaimana peran serta private company atau swasta dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional yang bersinggungan dengan kesehatan. Yang sekarang lagi in-nya lah adalah pin polio. Ini lagi in banget nih sekarang nih sampai tanggal 29 Juli dari tanggal 23 Juli kemarin hari anak ya sampai 29 Juli di periode pertama di putaran pertama ya. Sampai dengan nanti 6 Agustus sampai dengan lupa saya tuh. Akhirnya dari 6 Agustus periode keduanya saya lupa. Peran sertanya ada nggak sih nih? Pin polio menurut Bapak Ibu itu sifatnya apa? Promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif? Preventif ya, Bapak Ibu ya, pencegahan ya. Jadi pin polio itu pencegahan supaya anak-anak kita tidak terjadi polio. Itu preventif. Nah, dilihat peran sertanya klinik dalam hal ini. Ini sifatnya hanya insidental dan event, tapi ada yang sifatnya kontinu. Nanti kita lihat kontinu apa aja yang bisa dilakukan rutin oleh klinik setiap saatnya. Nanti kita lihat ya, kira-kira ini klinik saya cocok ngambil apa nih? Kalau saya boleh kasih clue, program prioritas nasional itu fokusnya sekarang kalau nggak salah 5 ya. HIV, TB, stunting, kesehatan ibu dan anak. Itu lagi saya lupa, nanti kita bahas ya. Nah, jadi dari kelima kegiatan prioritas nasional mana sih yang cocok dengan klinik saya? Oke. Dan dilakukan secara berkesinambungan dengan pemantauan. Jadi tidak hanya dilakukan saja, tapi bagaimana cara pemantauan dan dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya pada event-event aja, tapi terus-menerus dilakukan pelayanan promotif preventif yang berhubungan dengan program prioritas nasional. Oke. Nah, maksud dan tujuannya dari 3.6 adalah klinik menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat serta mendukung program prioritas nasional. Media edukasinya apa aja sih? Dengan cara apa ya kita mendukung ini? Yang paling gampang adalah promotif. Promotif itu memberikan promosi, penyuluhan, pemberian edukasi, ya kan? Dengan cara apa aja? Bisa langsung ngumpulin masyarakatnya ya, atau dengan menggunakan media komunikasinya apa aja, bisa banner, bisa leaflet, serta multimedia lainnya. Multimedia lainnya misalnya dengan Instagram, klinik punya Instagram, terus mempromosikan di Instagramnya, di kanal channelnya tuh tentang program nasional. Oke, terus ya nanti dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Sebenarnya bisa nyalanya gitu, di bab 3.nya Bapak Ibu sudah melakukan program prioritas nasional, sudah. Program apa yang dilakukan? Saya ikut program pencegahan PTM. Oke, apa yang Ibu lakukan dalam melakukan pencegahan atau program PTM ini? Kami biasa melakukan penyuluhan. Penyuluhannya secara apa? Langsung kepada pasiennya atau kepada masyarakat luas atau secara apa? Langsung, Pak. Oh iya, oke. Kapan dikumpulinya? Kapan pelaksananya? Ada tuh. Ini Pak, di tanggal sekian pasien berkunjung sebelum melakukan berobatan, kita lakukan edukasi mengenai pencegahan diabetes mellitus. Ada leafletnya, ada nih Pak. Daftar hadirnya ada nih Pak. Buktinya ada nggak? Bukti dokumentasinya ada nih Pak. Maksudnya. Gitu ya. Tapi tidak hanya sekali. Ibu harus punya jadwal, misalnya sebulan sekali saya ngambil topik apa. Jadi jangan hanya momennya insidental aja pada saat satu aja, tapi sebenarnya continue dan berkesinambungan. Oke. Yang dinilai cuma 2 kok, gampang, nggak banyak ya. Ada pelayanan promotif dan preventif yang dilakukan secara berkala. Oke. Nah, kalau hanya sifatnya insidental doang atau saat-saat momen-momen tertentu itu nggak jadi penilaian yang bisa mengangkat
nilai ibu mungkin cuma 5, cuma 1. Tapi yang sifatnya continue atau berkala atau bersambungan itu bisa naik, di upgrade nanti nilainya jadi 10. Itu ya. Ada pelayanan, ibu sebut aja, ada ditanya sama dia, ada pelayanan nggak mengenai promotif dan preventif dengan PPN? Ada apa? Ini. Udah nilainya 10. Nah, di pertanyaan keduanya, ada pertanyaan keduanya, bukti pelaksananya apa aja. Oke. Sekarang ini yang lagi sedang digodok adalah TB. TB sebagai Bapak Ibu informasi ya, Indonesia ini sekarang peringkat keempat atau ketiga seluruh dunia loh. Saya lupa ketiga apa keempat ya, seluruh dunia penderita TB terbanyak. Nah, sekarang ini lagi kita kencang-kencangnya memutus mata rantai penularan TB dan mengobati TB secara tuntas. Diperlukanlah fasilitas kesehatan untuk minimal men-screening. Tidak harus mengobati karena pengobatan ada di puskesmas ya atau di rumah sakit dengan TB dot ya. TB dot itu TB yang sudah resisten dengan obat-obat tertentu, dengan obat-obatan TB ya. TB dot itu di rumah sakit, tidak di puskesmas ya. Minimal ibu bapak tuh men-screening. Bagaimana cara men-screeningnya? Pertama ibu gampang lah, ibu bapak pasti tahu banget bagaimana tanda-tanda gejala TB. Oke? Batuk sudah lebih daripada 2 minggu, hilang timbul. Oh, kayaknya curiga nih TB. Timbang badan menurun. Oke, kalau malam keluar keringat dingin, udah ibu nggak usah susah-susah, rujuk aja pasiennya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan sputum atau BTA. Atau sekarang lebih keren lagi, puskesmas ada namanya TCM, tes cepat molekuler. Ya, di puskesmas kecamatan tapi ya, sifatnya kecamatan. Kalau di Jakarta kecamatan, kalau di daerah saya kurang paham. Nah, sifatnya TCM itu, ibu hanya itu saja, selesai ibu sudah menjalankan program prioritas nasional. Nggak usah banyak-banyak, hanya itu saja. Tapi sekarang diikat lagi nih, kalau ibu ingin menjalankan program TBC, diikat dengan perjanjian kerjasama menjalankan program TBC. Itu ada kerjasamanya. Ibu, kalau Bapak Ibu ada di lingkup Jakarta, Ibu bisa datang ke puskesmas di Jakarta, di wilayah kerja Ibu ya, di wilayah kerja kliniknya, Ibu nyatakan ingin bekerja sama dalam program penuntasan TB, nanti dikasih MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya, Ibu tanda tangan dan dikasih di brief apa-apa aja yang harus Ibu lakukan. Kalau Ibu hanya sampai simple melakukan screening saja, udah selesai. Nanti dikasih namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, dikasih Ibu username-nya, password-nya, nanti Ibu isi tuh tiap bulannya. Kalau nihil, tulis nihil di situ. Nihil tidak ada. Kalau ada, tulis namanya. Saya juga kurang paham bagaimana sistem SITB-nya. Tapi nanti kalau Ibu sudah berjalan kerja sama, akan di brief juga, akan dikasih arahan oleh program-program TB. Ya, jadi itu aja. Ibu ikut program TB, gampangnya, simpelnya, karena TB itu simpel banget. Ibu hanya menjalankan pelaporan aja yang sifatnya seperti itu, Ibu masuk dalam ikut dalam menjalankan program ini. Sudah selesai. Nggak usah ribet. Ibu nggak usah pusing-pusing, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing bagaimana melakukan 3.6 ini, hanya sampai situ aja. Tapi kalau kayaknya saya nggak belum ke arah sana lah Pak, lakukan SITB atau program TB, saya yang gampang-gampang, ya mau ngomong aja silakan. Kayak tadi yang contohnya itu aja lah ya. Menjalankan program prioritas nasional PTM, penyakit tidak menular, penyuluhan DM, penyuluhan hipertensi, gitu aja ya. Itu bagaimana Ibu, Bapak seenaknya, senyamannya Ibu di klinik dan tidak mempersulit Ibu ya. Sifatnya Ibu sudah ikut menjalankan program prioritas nasional. Oke, ini ada 2 yang akan nilai tadi saya bilang ya. Ada pelayanan promotif dan preventif dilakukan secara berkala. Apa aja sih bukti kelengkapannya? Terdapat dokumen bukti pelayanan promotif dan preventif dilakukan berkala. Oke. Nah, apa namanya? Buktinya apa? Bagaimana? Tadi saya bilang kalau tidak dengan STB, kalau STB tinggal sodorin aja nih Bu, saya sudah punya MOU dengan puskesmas mengenai program TBC, terus saya sudah input SITB setiap bulannya, ini formnya, ini webnya, kasih lihat, buka, selesai, sudah. Oke, kalau Ibu ikut DM atau hipertensi, Ibu kasih foto-foto dokumentasi pada saat
penyuluhan di kliniknya, terus ada daftar hadir, selesai. Ada materinya apa yang diberikan. Itu ya. Terus yang keduanya dilakukan wawancara pastinya. Wawancara dengan manajemen, petugas, dan pelayanan promotif yang terjadi. Nah ini ya, salah satunya ya. TBC, HIV, stunting, wasting itu lawannya stunting. Kalau stunting itu tinggi badannya, kalau wasting itu berat badannya gitu ya. Dan kesehatan ibu dan anak dan lain-lain, ada dan lain-lainnya itu bisa kita ambil tadi PTM ya, yang kita memperhatikan. Oke. Terus yang keduanya adalah bukti pelaksanaan dan pelaporan yang secara sifatnya berkala. Oke. Setelah itu ibu laporkan pelaksanaan kegiatan tadi saya bilang ya, apa-apa aja yang ada dilakukan di klinik ibu atau di fasilitas kesehatan ibu dilakukan, ibu lakukan pencatatan dan pelaporan, sudah selesai. Nggak dilakukan apa-apa ya. Jadi itu aja Bapak Ibu untuk hari ini. Saya ngasih sharing akreditasi mengenai 3.4, 5, dan 6. Saya rasa di 3.4 dan 3, 5, 6 ini nggak begitu sulit lah ya. Gampang. Karena poin-poinnya juga dinilai nggak begitu banyak. Jadi intinya di 3.4 bagaimana pemberian asuhan secara komprehensif. Oke. Dilakukan pengkajian, dilakukan dokumentasi gitu kan. Yang 3.5-nya adalah bagaimana rencana pelaksanaan dan evaluasi dilakukan juga. Kalau semua juga harus terdokumentasi. Dan 3.6 adalah bagaimana ibu bapak menjalankan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tadi saya sudah ambil sampel, salah satu contohnya adalah TB paru atau gampangnya adalah PTM. Oke, itu aja Bu Ria, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak banyak yang saya berikan hari ini untuk 3.5, 3.4, 5, dan 6 ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengambil inti-intinya saja. Nanti Ibu bisa dalamkan. Contoh-contoh dokumentasinya banyak banget, berseliweran di Google lah ya. Ibu tinggal browsing aja. Saya mau form pengkajian awal yang tadi, yang ada status fisik, psikososial dan spiritual, itu ada banyak banget di Google. Ibu tinggal sadur aja formnya, ibu cocokkan kira-kira bisa nggak dipakai di tempat saya, gitu ya. Itu manual. Yang RME itu sudah ada di semua penyedia vendor RME. Pengkajian semuanya dokumentasi sudah disesuaikan dengan akreditasi. Ibu nggak usah bingung, ibu mau ke vendor A di RME, udah ada tuh pengkajian awal tentang status psikologis semuanya itu udah ada. Ibu tinggal isi aja, ketik-ketik aja udah. Gak usah bingung-bingung nyari form, gak usah bingung-bingung ngumpulin form. Udah terdokumentasi, semua terdokumentasi mengenai server. Kalau ditanya, sudah terdokumentasi sudah. Bagaimana cara saya menggunakan RME? Ada di server, bukain RME rekam medis sekian, dibukain ini ada semua terdokumentasi. Jadi paperless, aman, semua gampang. Nggak perlu banyak tumpuk-tumpuk rekam medis di klinik Bapak Ibu, sampai berjamburan tuh rekam medis di klinik Bapak Ibu, sampai satu pasien seminggu sekali aja misalnya datang ke 4 pasien, kalau sebulan udah 4 kali, udah berobat ke ibu berapa tahun udah tebelnya sebegini mana ya. Jadi kami semua sekarang ini didorong untuk menggunakan RME. Jadi ibu nggak usah sulit-sulit nyari form-form apa, info konsen udah ada juga di di rekam medis elektroniknya tuh, yang punyanya si vendor-vendor itu. Ibu tinggal tanya, saya mau bentuknya ada kaji awal. Oh ada Bu, saya mau ada info konsen. Oh ada Bu, saya mau ada resep. Ada semua udah. Jadi kalau saya menyarankan ibu dari sekarang sudah menjalankan RME. Ya, jadi gampang banget dan ibu nggak sulit-sulit nyari dokumen. Terus yang keduanya adalah dari sekian banyak vendor, panggil semuanya. Kan ibu user, bapak ibu user panggil. Ada vendor A panggil. Berapa per bulan saya harus bayar? Sekian. Apa aja yang saya dapat dari RME bapak ibu? Oh ada ini, ada ini, ada ini. Udah sesuai dengan proses akreditasi belum? Sudah. Dokumen akreditasi sudah di cover sama ini semua. Udah ibu pakai. Kalau sesuai dengan harga dan ibu paham semua cara mengisahnya. Terus jangan lupa minta di training cara pengisiannya vendornya. Ya, udah beli tapi nggak training, jadi semua nakesnya pada bingung tuh caranya makainya kayak gimana. Minta training sama mereka ya. Jadi saya di akhir statement saya adalah ibu bapak, untuk gampangnya adalah kita menggunakan RME. Oke, itu aja Bu Ria, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dari saya untuk hari ini. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf ya, karena memang
tidak lama kita bisa ketemu. Mungkin nanti di lain waktu kita bicara lagi di elemen-elemen penilaian lain. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif atas ilmu yang sudah disampaikan ya. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh tekan raise hand atau bisa via kolom komentar ya. Boleh untuk di bab yang 3 yang baru disampaikan Pak Latif, atau mungkin ada bab lain yang belum dipahami, nanti bisa tanya-tanya dengan beliaunya sekalian. Jadi tidak harus hanya di bab 3 saja ya. Terus kemudian lagi, ini banyak banget membahas tentang RME ya Pak Latif ya. Ini nextnya insya Allah nanti Sabtu depan mau kita tambahkan juga nanti untuk jadwalnya untuk RME. Moga-moga di Sabtu depan nanti bisa kita masukkan dari mungkin dari salah satu vendor RME ya untuk informasi terkait masalah RME. Kemudian lagi Bapak Ibu juga apabila mungkin ada beberapa kendala terkait penyusunan akreditasi, kira-kira untuk webinar selanjutnya pengennya ini membahas tentang apa? Nanti boleh request, bisa di grup atau bisa japri ya. Atau mungkin bisa disampaikan di sini juga kendalanya apa saja. Nanti misalkan ada materi-materi yang ingin ada diulang ya istilahnya, di request ulang untuk beberapa bab atau elemen tertentu, nanti bisa kita jadwalkan juga ya. Baik, sesi tanya jawab dibuka. Silahkan bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa langsung mumpung masih ada Pak Latif ini ya. Untuk Bapak Ibu, silahkan bagi yang mau bertanya. Atau mungkin sudah jelas semuanya ini. Ditunggu dulu sebentar ya. Nih, sebentar. Ini ada Bapak Agus Supriyadi dari Klinik Pratama KLHK. Silahkan Pak Agus. Silahkan masuk Bapak. Halo Pak Agus, silahkan masuk ya. Halo Pak Agus. Ini sudah tekan tombol raise hand ini. Masih di mute Pak Belum Agus. masuk ke depan Latif. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih ke mute kali ya. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak Agus, silakan. Pak Agus. Siang Pak Latif. Siang Pak Agus. Maaf nih, saya lagi aja gitu ya. izin bertanya Pak Latif, perihal inform konsen yang di RME klinik kami ini kan sudah berjalan, tapi inform konsennya ini dia ini tidak menampilkan untuk tanda tangan, hanya keterangan setuju atau tidak setuju. Karena kan perihal kalau untuk tanda tangan digitalnya pengadaan juga untuk tab, dan kita kalau untuk menunggu pengadaan mungkin agak menunggu lama, jadi nanti tertunda lagi. Itu nanti jadi permasalahan atau tidak? Oke. Langsung dijawab Pak Agus ya. Ya Pak. Oi, Pak Agus nih kayaknya rutin nih jadi ini nih hadirin. Kayaknya motivasinya tinggi untuk akreditasi nih. Tuntutan Pak. Iya. Kalau udah dari pimpinan nggak bisa nolak ya Pak Agus ya. Jadi iya, betul Pak Agus. apalagi kalau SK-nya udah turun. Iya. Waduh, betul Pak Agus. Jadi benar, pada prinsipnya di inform konsen itu harus tidak boleh tidak ditandatangan. Oke. Bentuknya nanti manual, monggo-monggo untuk sekarang saya nggak bisa tanda tangan elektronik Pak. Nggak apa-apa, keluarin tanda tangan manual. Ibu, Bapak, form inform konsen manual saja dulu. Nggak apa-apa. Bikin inform konsen manual, tanda tangan, habis itu dokumentasinya di Bender atau di map sendiri khusus inform konsen. Kalau yang lain yang sudah pakai elektronik ya, ada lebih canggih lagi, habis dimanualin, ditanda tangan, di scan, scannya masukin PDF-nya, masukin ke rekam medis, di rekam medis elektronik yang punya filenya dia. Itu lebih enak lagi. Tapi intinya adalah Pak Agus, rekam medis itu harus dan wajib ditanda tangan. Ya, kalau draftnya itu kan kalau kita boleh bahas, ada 3 orang yang berperan dalam tanda tangan itu. Yang pertama itu adalah pasien atau keluarga. Oke. Yang kedua itu adalah pemberi informasi. Pemberi informasi itu boleh langsung dokternya, atau itu boleh perawatnya, atau boleh bidangnya. Terserah.
Yang ketiga itu adalah saksi. Saksi itu siapa gitu? Yang maaf kalau kita boleh kadang-kadang gini ya, udah diberikan informasi tapi kadang-kadang ini kita buka aib aja nih, maaf, kita buka aib aja. Sudah Iya. diberikan informasi tapi nakes kita lupa nih, waduh, belum tanda tangan, akhirnya kita batik gitu kan. Kita batik aja. Nah, Oh iya. ini buktinya saksi pada saat itu. Perlu saksi itu dari siapa? Boleh nggak saksi keluarga? Boleh. Boleh nggak saksi nakes lainnya? Boleh. Silahkan. Jadinya kalau boleh saya borderline atau saya garis bawahi adalah wajib hukumnya inform consent harus ditandatangani. Itu aja sih Pak Agus, simpulannya. Itu Pak Agus. Ya, izin Pak Latif menambahkan. Kalau menambahkan pertanyaan maksudnya. Monggo Pak Agus, monggo. Nah, kalau untuk ketentuan sendiri itu kalau misalkan saksi kan bisa nakes baik bidan atau perawatnya. Nah, kalau untuk umum dan ketentuan pengisiannya itu di pihak siapa yang mengisikannya Pak Latif? Masalah kan misalkan di ruangan itu ada dokter pendamping perawat gitu. Oke. Ya, pengisian informasi kitanya Pak Agus. Jadi di situ kan kalau kemarin kita bahas mengenai inform konsen atau rembat prosedur ada dari katanya aja kita sudah dapat dua ya. Inform itu kan informasi ya. Informasi yang berikan nama. Misalnya nama pasiennya siapa, identitas nomor pasien siapa. Ini draft kasarnya inform konsen ya. Begitu telah diberikan informasi mengenai pemasangan infus di lengan sebelah kiri. Gitu misalnya ini ya, pemberian informasi. Nah, di bawahnya itu ada konsen, persetujuan. Ya. Setelah dilakukan informasi, biasanya titik-titik tuh. Titik-titiknya itu sama dengan informasi yang di atas. Setelah diberikan informasi mengenai pemasangan infus atau pemasangan kateter, pasien di situ ada garis besar. Persetujuan atau disetujui dalam garis biru tidak disetujui. Kita contreng itunya. Jadi yang nulis kita, pasien, yang penting kita udah berikan informasi. Bu, setelah saya berikan informasi mengenai tindakan yang akan Ibu lakukan, Ibu bersedia atau tidak? Oh, bersedia Pak, ini ada lembar persetujuannya, udah saya isi, Ibu tinggal tanda tangan. Nih Ibu ya, udah saya informasikan, Ibu setuju, Ibu tanda tangan. Jadi yang isi itu kita Pak Agus. Pasien hanya duduk saja atau keluarga hanya duduk saja mendengarkan segala macam. Gitu Pak Agus. Baik dokter atau perawat itu nanti tidak akan jadi temuan Pak? Enggak. Maksudnya enggak. Enggak. Jadi kita hanya misalkan itu nakes yang menangani gitu ya Pak, baik dokter maupun perawat gitu. Iya, ketentuan harus dokter, harus perawat itu tidak ada. Iya, nggak ada ketentuannya. Tapi minimal yang untuk tindakan invasif biasanya dari dokternya ya. Dokternya, Ibu udah dijelaskan oleh iya betul. Ibu sudah dijelaskan belum oleh dokternya mengenai ini. Sudah. Ibu setuju nggak setuju? Ya sudah, Ibu infus konsennya ini ya gitu. Tapi minimal kalau pasiennya sudah, pasti dokternya sudah menerangkan duluan. Kalau dokternya ingat ngisi, ya monggo. Silakan lebih baik gitu kan. Tapi kadang-kadang karena dokternya kesibukannya banyak atau banyak pasiennya atau tidak bisa sempat itu biasa dilimpahkan kepada tanggung jawabnya didelegasikan kepada nakes lainnya sih ngomong aja. Yang penting informasi itu tidak luput dari kita sebagai misalnya dokternya belum ngisi atau dokternya belum itu, yang penting Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan lainnya mengingatkan kepada pasien. Ibu tadi udah jelaskan sama dokternya mengenai ininya tindakan yang akan dilakukan, sudah Ibu setuju. Ya sudah, Ibu isi info konsennya, Ibu tantangin info konsennya, saya tulis ya gitu. Gitu ya Pak Agus ya. Kecuali pasiennya nggak tahu, belum tahu saya mau diapain nih sama dokternya, tapi saya suruh ke sini aja. Oh, belum tahu Ibu dikasih dokternya belum. Iya, Bapak bersedia jelaskan. Oh, Ibu menurut informasi Ibu akan dilakukan ini. Oh iya, tadi saya ingat, saya kelupaan gitu. Tapi Bapak Ibu terus ulas lagi pada saat Ibu Bapak pegang, Ibu ulas lagi. Ibu udah tahu apa yang perlu dilakukan, udah dikasih tahu sama dokternya, sudah Ibu paham apa yang mau dilakukan pada saat ini, tahu, ngerti, paham, setuju, oke. Bapak ulas lagi sebagai klarifikasi lagi yang kedua. Gitu Pak Agus ya. Oh iya Pak. Satu lagi nih Pak Latif yang terakhir. Maaf. Iya, nggak apa-apa. 5 lagi juga nggak apa-apa Agus. Iya. Kalau izin Pak Latif, kalau untuk yang kegiatan promotif preventif itu kalau kita belum mengadakan atau baru sekedar sosialisasi untuk kegiatan program nasional itu nanti jadi masalah tidak ya? Atau mengurangi nilai poin? Betul. Mengurangi Pak Agus. Karena di sini konteksnya sudah melaksanakan Pak Agus, belum merencanakan, tapi dalam poin penilaian itu melaksanakan gitu kan. Nah, dalam konteks ini adalah Bapak Agus langsung melaksanakan, langsung turun ke lapangan, langsung langsung intervensi lah ya.
langsung Iya. dieksekusi gitu kalau bahasanya. Jadi Oh, belum gitu. sampai tahap bersosialisasi, enggak Bapak lah, Pak Agus langsung turun ke lapangan. Yang tadi saya sebutkan simpelnya itu aja. Kalau nggak bisa STB paru ya PTM aja sudah. Itu gampang banget PTM, penyakit tidak menular kan ya. Oh Bikin iya. Oke. jadwal setiap bulannya, boleh langsung kan kalau di kementerian Bapak Agus datang ke tiap-tiap divisi misalnya tiap biro gitu kan, tentang penyuluhan apa gitu. Itu aja jadi dokumentasi. Sudah kan? Oh iya. Oh, Gitu. dia nggak harus ke, maksudnya turun lapangan ke masyarakat gitu, lingkungan enggak ya, hanya ke unit itu Enggak. nggak jadi masalah. Enggak, iya. Ini kan intinya Oh, promotifnya tidak pasti kalau saya boleh ulas, Pak Agus itu kan di kementerian ya, banyak orang di iya. situ. Itu kan juga termasuk masyarakat, Pak Agus. Walaupun Iya. masyarakat bukan di luar kantor, di dalam kantor gitu kan. Itu Iya, kan gitu masyarakat maksudnya. juga Iya. gitu. Oh, Gitu Pak iya, Agus. Jadi kemarin boleh-boleh. tertunda Kenapa? perihal itu sih. Iya, tertunda Oh perihal iya. ketentuan itu, bingung kan. Terima Iya, kasih Pak enggak. Latif. Enggak apa-apa, enggak apa. Ya gitu, nggak sama-sama Pak Agus. Jadi Pak Agus gampangnya gitu aja, udah uh, bulan ini penyuluhan di Biro Hukum misalnya gitu mengenai Ya, makanan bergizi gitu misalnya contohnya ya. Udah itu aja nggak apa-apa. Mau bentuknya ngumpul di ruang meeting atau apa atau contohnya kan ada media informasi yang sifatnya sound didengar sama semua unit tuh ya Pak Agus ya. ya Gitu. betul. Atau enggak dengan talkshow gitu, ada talkshow gitu, klinik membuka talkshow, ada jadwal talkshow untuk didengarkan sama semua biro atau semua karyawan itu boleh. Banyak medianya banyak Oh banget, iya, banyak banget. Gitu. siap. Oke Pak Agus, Terima Baik, kasih Pak Latif. sama-sama Pak Agus. sudah jelas Pak Agus ya? Jelas Ibu, terima kasih Ah, banyak ya, buat Pak Latif baik. dan Terima Ibu kasih yang Pak sudah menyelenggarakan partisipasinya. dukungannya ya. Iya. Iya, Ya, sama-sama. siap pertanyaan yang kedua ini Pak Latif di kolom komentar saya bantu bacakan ya. Bagaimana membangkitkan komitmen pimpinan agar bisa disupport untuk menerapkan akreditasi karena tidak ada PKS dengan BPJS? Ini pertanyaan dari Ibu dari Kak Dede ya ini ya. Kemudian lagi ada saran untuk pembahasan materi berikutnya di tata kelola klinik ya. Jadi untuk tata kelola klinik kita kemarin sudah di bab 1 sudah kita bahas. Kalau misalkan ada yang belum difahami, boleh nanti ditanyakan langsung dengan Pak Latif, nggak apa-apa. Atau nanti nextnya semisal bab 3 sudah selesai, bisa kok kita nanti request untuk bab-bab yang memang mungkin belum difahami dan pengen dipelajari lebih lanjut. Nanti kita jadwalkan ya. Terus kemudian lagi, eh untuk link YouTube-nya nanti juga kita kirimkan ya, nanti boleh japri ya nanti ya Kak Dede ya. Untuk pertanyaannya Pak Latif, saya ulang ya. Bagaimana membangkitkan komitmen pimpinan agar bisa disupport untuk menerapkan akreditasi dikarenakan kliniknya belum ada PKS dengan BPJS. Silakan Pak Latif. Baik, terima kasih nih. Ini Bapak apa Ibu ya Dede? Ya ini makanya saya panggil kakak, saya Iya khawatir iya keliru iya iya iya. soalnya. Oke oke. Ya mohon Mungkin maaf Pak kalau Dede ah, atau Bu Dede boleh iya iya boleh mungkin ya. bergabung. Soalnya Mm-mm. iya benar ada Mama Dede juga Bu nih Mama Dede. Ada di tempat saya aja namanya ada di tempat saya ada namanya Pak Dede. Jadi mohon izin saya panggil kakak aja ya biar sifatnya netral ya. Gini ya Kak Dede ya. Mama inilah bagaimana pimpinan ikut serta. Kalau kemarin itu ada namanya 3 angle, 3 angle yang akan mempengaruhi kita bisa menuju kepada akreditasi. Angle pertama itu adalah komitmen. Komitmen itu nggak hanya dari pimpinan, tapi komitmen itu seluruh staf yang ada di Paskes. Komit nggak kita nih terhadap apa yang kita mau jalankan. Oke? Terus yang kedua itu adalah communication, komunikasi. Komunikasi itu bagaimana caranya pimpinan bisa mengomunikasikan kepada bawahan dan sebaliknya bawahan bisa mengkomunikasi secara pimpinan. Jadi seluruh staf itu harus ada komunikasi yang sifatnya 2 arah. Tidak hanya 1 arah, sifatnya ada top up atau button up gitu. Atau top up itu kan pimpinan harus enggak juga. Open minded pimpinan itu harus bisa menerima semua masukan. Yang ketiganya adalah kultur. C ketiga itu kultur. Bagaimana kultur budaya kerja ini bisa berjalan dengan baik. Untuk saat ini memang BPJS yang ditekankan. Karena BPJS yang bersinggungan langsung dengan asupan pemerintah dari dana kesehatan.
Tapi jangan lupa di mandatory akreditasi itu yang di Permenkes 34 itu kalau nggak saya bahas ya 34 bagaimana penjalanan akreditasi di FKTP. Itu udah dimandatori oleh Kemenkes, itu langsung strict to the point kepada FKTP. FKTP itu ada salah satunya adalah klinik. Itu wajib hukumnya. Untuk saat ini memang belum ada yang sifatnya hard issue apa itu apa sih vonisnya kencang gitu dari Kemenkes, belum, masih soft aja, masih pelan-pelan. Nah, makanya nanti kemarin tuh saya bilang ada beberapa wacana dari Kemenkes untuk akreditasi itu akan dikencangkan. Salah satunya adalah untuk persyaratan perizinan. Kalau Bapak Ibu izin 5 tahun ini habis, 5 tahun berikutnya belum akreditasi, maka akan sulit untuk memperpanjang proses perizinan berikutnya. Itu yang wacana, baru wacana dari Kemenkes hal itu. Belum diterapkan secara langsung. Oke? Atau ada wacana yang lebih saklek lagi nih, rekomendasi pencabutan izin. Tapi saya belum tahu ini sudah di-trigger sama BP sama kementerian atau belum. Tapi itu wacana itu akan keluar aturan itu nanti. Kalau Bapak Ibu sampai tahun berapa, misalnya kita taruhlah tahun 2027 lah. 2027 belum melakukan akreditasi bagi klinik-klinik yang ada di wilayah-wilayah kerja dinas kabupaten kota, itu akan dilakukan pencabutan, rekomendasian pencabutan izin. Kalau sampai nanti itu tahun tertentu yang sudah ditetapkan Kemenkes, Ibu Bapak belum akreditasi, alangkah sayangnya klinik Bapak Ibu yang dibangun sudah puluhan tahun dicabut izinnya karena tidak ada akreditasi. Nah, enaknya lagi untuk sekarang ini, di tahun 2 tahun ke depan, ke belakangan ini ya, kalau nggak salah tuh 2023 dan 2024, banyak diskresi yang dari kementerian atau terutama dari Kemenkes untuk penjalanan akreditasi ini. Contohnya aja IKP. Ya, indikator keselamatan pasien itu nggak begitu kenceng ditentukan oleh kementerian. Tapi salah satunya harus dilakukan sama Ibu pelaporan IKP. Dan banyak lagi di INM aja, indikator nasional mutu yang harus Ibu input setiap bulannya di DFO. Pada saat survei itu hanya dilihat 1 bulan sebelumnya. Kalau tahun depan, mungkin bisa 6 bulan sebelumnya itu dilihat, atau 1 tahun sebelumnya dilihat sama surveyor. Nah, untuk tahun ini hanya 1 bulan. Ibu nginput 1 bulan, sekarang bulan Juli, dilihatnya nanti di bulan Juni. Bulan Juni nginput INM nggak? Nginput, coba dilihat bulan Juni. Oh iya, udah oke. Coba kalau tahun depan, bisa 1 tahun yang lalu dilihat sama dia, sama surveyor dinilai. Gitu. Jadi, sebagai trigger, sebagai kalau trigger itu ya, ancaman lah ya, bilang sama Bapak Ibu, Pak, Bu, kalau kita nggak laksanakan akreditasi, ini loh dampaknya ABC. Ini loh ada Permenkesnya loh. Untuk softnya masih kita masih boleh dikasih toleransi, dikasih diskresi. Tapi nanti kalau tahun-tahun berikutnya ada ketentuan lagi akan dicabut loh izin Ibu. Ibu nanti 5 tahun ke depan nggak bisa melaksanakan perpanjangan izin dan sebagainya. Ya, jadi intinya memang ini berat. Kalau pertanyaan Kakak Dede ini berat, ini memang pertanyaan sulit memang. Pimpinan kadang-kadang karena ini berhubungan dengan budget. Saya paham banget, ini berhubungan budget. Budget pada saat survei, berapa berapa juta rupiah, nanti budget untuk pelengkapan sarana prasarana. Oke, cost-nya ini saya paham banget. Ini akan berhubungan dengan cost dan akan berhubungan bagaimana pengeluarannya nanti di perusahaan atau di klinik. Itu paham banget. Tapi ingatlah, salah satu kita menjalankan harus on the track, harus sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Kalau nggak sesuai dengan regulasi yang ada, maka akan membahayakan nanti bagi masyarakat di sekitarnya. Jelaskan kepada pimpinan Ibu, kenapa gunanya akreditasi adalah menstandarisasi pelayanan kita agar sesuai dengan standar nasional yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Itu aja sebagai bahan advokasi Bapak Ibu kepada pimpinan. Ya, semoga si pimpinannya paham mengenai hal ini dan akhirnya terbuka kalau memang akreditasi penting untuk berjalannya pelayanan di klinik dan akhirnya masyarakat juga ini standar. Contohnya gini lah Bapak Ibu, saya sering ngobrol sama teman-teman di luar gini. Ini kita Jakarta. Bagaimana fasilitas kesehatannya mungkin mumpuni. Bagaimana pelayanan di daerah?
kalau kemarin ibu bapak pernah lihat medsos ya, bagaimana ibu hamil di Tenteng dari Bogor ke fasilitas kesehatan pakai sarung tuh jalan gitu. Coba bayangin, kalau nggak ada standar di semua yang sifatnya nasional, kliniknya swasta, cakep di Jakarta. Bagaimana wilayah di Tangerang yang kliniknya hanya di gang sempit, nggak standar, pelayanannya AIW, pasien belum datang, obat udah jadi yang kemarin kita bahas, nggak terstandar semuanya. Ya, jadi kalau efek panjangnya adalah bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat itu menjadi sama semua standar gitu loh, nggak membedakan si kaya di si miskin, tidak membedakan ini kelas elit ini kelas jelata, nggak, sama semua pelayanannya ya. Jadi saya sih berpikir secara regulasi ini memang Bapak Ibu harus menjalankan, tapi secara dampak kepada masyarakat saya saling mendukung. Karena pada saat saya berobat ke rumah sakit yang toko klinik yang elit dengan klinik yang biasa-biasa aja, pelayanan yang saya dapat sama. Tergantung bagaimana akhirnya kita mengeluarkan kos, tapi pelayanan sama. Bukan ngomongin sarana prasarana ini ber-AC, ini hanya kipas angin ya, tapi yang dilayani adalah sama. Karena di akreditasi tidak ngomong di ruang tunggu harus ber-AC, nggak ngomong di akreditasi. Nggak ada elemen penilaiannya akreditasi ruangan VIP harus ber-AC, ruangan tunggu harus ada ini, ada TV, nggak ngomong. Yang ngomong bagaimana pelayanannya berstandar, sama gitu loh. Kalau saya jadi masyarakat, kalau saya ya jadi masyarakat, melihat ini saya senang. Kalau saya di luar konteks apapun ya, saya senang. Karena itu saya bilang, pada saat saya berobat di Jakarta, klinik Jakarta, dan saya pada saat berobat di klinik Papua, pelayanan yang saya dapatkan tuh sama. Kita nggak bicara sapras ya, nggak bicara sarana prasarana, tapi kita bicara pelayanan ya, sama. Gitu Bapak Ibu, di sana saya dilakukan pengkajian dari psikososial spiritual dari di Papua, di Jakarta juga saya sama dilakukan itu. Saya di Papua diukur tinggi badan, berat badan, tensi darah, di Jakarta sama saya dilakukan itu. Karena semuanya sudah terangkum dalam standarisasi pelayanan yang dibungkus dalam akreditasi. Gitu sih Kak Dede, Bu Ria, yang jawaban simpel saya sih untuk memotivasi kepada pimpinan. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Pak Latif. Bagaimana Kak Dede? Sudah jelas. Untuk ini ada lagi dua ini dari ini Bu Ida, ini Pak Latif saya bantu bacakan ya. Dari Bu Ida, ya. Pak Latif ya? Iya ya, siap. Jelas banget Bu. Untuk yang pertama, untuk pengisian dokumentasi yang diisi untuk kajian yang manual, masing-masing dokter atau perawat. Kemudian yang keduanya, apakah setiap pasien wajib mengisi inform consent? Ya. Oke. Yang pertama, mau saya ulang Pak Latif? Dokumen. Oke. Yang pertama Bu Ria, maaf. Iya, saya ulang Pak Latif ya untuk yang pertama ya. Untuk pengkajian dokumentasi yang diisi untuk kajian yang manual masing-masing dokter atau perawat. Nah ini Bu Ida mungkin ada ini, saya soalnya juga masih agak bingung ini ya. Untuk pengisian dokumentasi maksudnya apakah contohnya atau bagaimana? Bu Ida, apa bisa bergabung? Izin? Iya, selamat siang. Iya. Selamat siang. Silakan Bu Ida. Bu Ida. Siang Bu Ida. Ya, makasih Pak. Terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan nih Pak ya. Saya mau tanya mengenai pengisian tersebut itu, apakah kami harus masing-masing jadi punya lembaran tersendiri antara dokter pengisian untuk kajiannya sendiri dan perawat sendiri seperti itu Pak. Kemudian setiap pasien kan diminta untuk ada tindakan. Jadi kami harus melakukan namanya itu inform consent. Apakah semuanya kami akan berikan inform consent atau seperti apa, Pak? Ya. Baik. Terima kasih Bu Ida. Langsung saya jawab Bu Ida ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Baik. Untuk pengisian dokumentasi, itulah yang saya bahas dari awal. Dokumentasi yang sifatnya pengkajian, kalau kita bicara pengkajian ya. Pengkajian awal itu bisa dilakukan di nurse station. Nurse station itu siapapun aja bisa.
Tapi biasanya perawat dan bidan ya. Tapi kalau nanti di loket pendaftaran itu ada namanya General Informed Consent. General Informed Consent itu satu informed consent terdiri dari beberapa item atau pernyataan yang setidak-tidaknya menganut ya, menggarisbawahi atau isinya adalah ibu bapak bersedia dilakukan sesuai dengan penyakit yang ibu bapak alami yang diberikan oleh kami. Itu isinya ya. Isi gampangnya General Informed Consent. Jadi informed consent itu harus diisi, harus ditandatangani dan diberikan informasi kepada seluruh pasien. Ya, gampangnya sekarang adalah hak dan kewajiban pasien. Isinya maklumat dari situ aja, isi poin-poinnya aja. Ibu bikin General Informed Consent. Itu seluruh pasien harus menandatangani itu. Nah, nanti bentuk baliknya adalah informed consent tindakan. Kalau informed consent tindakan hanya pasien-pasien yang dilakukan tindakan. Yang tadi saya bilang tindakan yang sifatnya hanya invasif atau memasukkan sesuatu alat kesehatan ke dalam tubuh pasien. Contohnya menyuntik, infus, kateter, apalagi. Banyak lah ya. Kalau ibu bidan pasang spiral, kalau dokter gigi cabut gigi, gitu-gitu ya. Atau tambal gigi yang sifatnya invasif. Banyak banget itu harus lakukan informed consent. Terus bagaimana cara pendokumentasian? Nah, kalau kita tadi bahas CPPT, Bu Ida, CPPT itu catatan perkembangan pasien terpadu. Jadi seluruh nakes itu harus dalam satu form itu. Setiap nakes punya formnya masing-masing nggak? Enggak, Bu Ida. Satu form aja khusus, CPPT namanya. Nah, semua nakes ngisinya dalam form itu. Jadi nggak dokter punya formnya sendiri, perawat punya formnya sendiri, terus bidan punya formnya sendiri, apoteker enggak gitu. Jadinya CPPT judul besarnya adalah CPPT. Catatan perkembangan pasien terpadu, judul besarnya. Di situ ada jenis pasien, identitas pasiennya, di situ ada anamnesa, diagnosis atau apa, terserah ibu bentuknya kayak gimana. Di situ ada misalnya satu lembar aja udah satu kotak besar. Dokter misalnya ada SOP-nya. Nanti perawat ada SOP-nya. Bidan ada SOP-nya. Bagi nakes-nakes yang tidak terlibat dalam situ nggak usah ngisi gitu. Yang terlibat langsung pada saat penanganan pasiennya. Jadi yang ngisi itu. Nah, ini yang sifatnya masih manual, Bu Ida. Nah, sifatnya manual masih nulis-nulis. Tapi yang sifatnya elektronik yang tadi saya push ke dalam RME, itu udah punya formnya masing-masing mereka. Kita buka username kita, dokter. Buka username kita sendiri. Kita khusus di dokter, kolam dokter. Ngisinya semuanya. Nanti perawat, dikasih user ID-nya untuk perawat, buka login-nya perawat, khusus di kolamnya di perawat. Gitu. Ini yang sifatnya elektronik ya Bu Ida ya, itu lebih keren, lebih enak lah. Nah kalau sifatnya manual yang kita bahas itu kayak gitu. Jadi Ibu Ida setiapkan saja form gede, besar, isi judul besarnya tadi saya bilang catatan perkembangan pasien terpadu. Nah semua nakes yang terlibat di situ, tulis semuanya di situ. Yang Ibu tulis adalah rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, dan evaluasi asuhan. Semua nakes yang terlibat harus nulis di semua. Karena pasti sama kebidangan ilmuannya belajar tuh mengenai rencananya, tindakannya masing-masing. Dokter belajar mencari rencananya, dokter belajar. Bagaimana cara melaksanakan intervensinya, dokter belajar itu. Perawat juga sama. Bidan juga sama. Apoteker juga sama. Jadinya semua harus melakukan itu semua, Bu Ida. Ya, yang sifatnya manual ya, Bu Ida ya. Tapi kalau kita sifatnya elektronik sudah ada dalam sistem semua, Bu Ida. Itu aja, Bu Ida. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Kami juga di sini sudah ada RME Siap, Bu juga Ida. Pak. Ya, jadi kami laksanakan nanti di keren. RME-nya juga kami perbaiki. Sekalian untuk manualnya juga mungkin mulai berjalan juga deh. Sambil bareng ya Pak ya, kalau gitu ya. Gini Bu Ida, kalau Ibu sudah pakai RME manualnya udah tinggal. Ngapain Ibu harus 2 kali? Oh, tinggal sama sekali. Saya kira nggak usah Ibu 2 kali, repot nanti. Karena RME kami juga masih dalam proses Pak, belum full. Belum full semua. Belum full. Oke, kalau masih seperti training seperti itu. Oh iya. Nanti kalau Ibu udah full RME, manualnya tinggalin Ibu, nggak usah 2 kali repot-repot udah manual ngisi, RME ngisi, repot sendiri nanti Ibu kan. Gitu Bu Ida ya. Pakai apa kalau boleh saya tahu Ibu Ida bocorannya RME-nya? Iya. Dokter Tool Pak. Pakai apa Bu Ida RME-nya? Oh, Dokter Tool. Pakai Dokter Tool ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau ada nggak diisi kolamnya,
nggak bisa skip ke berikutnya kan Bu Ida ya? Iya, betul. Tapi ini kan Betul, kami sip. baru mau mulai ini, baru tahu dari Bapak. Jadi nanti Iya, nggak mungkin apa-apa. baru kami perhatikan. Oke, sip Bu Ida. Langsung Ya, lanjutkan Bu Ida, mantap Bu Ida. ya, ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Pertanyaannya sudah jelas Bu ya. Alhamdulillah ramai banget ini ya Pak. Iya. Iya, sudah jelas Mbak. Terima kasih Mbak. Mm-mm. Iya. Semoga lancar Bu Ida ya berprosesnya ya. Jangan lupa nanti kalau menemui kesulitan boleh nanti telepon saya ya. Oke, siap Mbak, Baik. siap. Iya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ini tadi dari Kak Dede untuk yang bab 1 yang di tata kelola klinik. Kak Dede mungkin boleh bergabung. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan untuk yang di terkait tata kelola klinik. Kemarin sudah kita bahas di bab 1 ya, mungkin pas waktu bab 1-nya ini Kak Dede kemarin belum sempat bergabung ya, jadi mungkin agak tertinggal. Tapi tadi sudah dikirimkan dari kami ya. Ya. Kemudian lagi untuk Dokter Lucy juga untuk terkait PPI juga sudah kirimkan. Ya. Mungkin Dokter Lucy ingin bergabung untuk bertanya terkait PPI, silahkan. Ada Pak Latif juga ini, mungkin ada yang atau nanti bisa kita request kembali ya untuk tata kelola klinik dan juga untuk PPI. Baik, ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana Pak Latif? Cukup? Cukup. Kayaknya udah jelas semua Bu Ria. Oh ya, ya siap. Baik, karena kayaknya ya benar ini, kayaknya udah jelas semua ini. Amin, moga-moga sudah jelas semua. Semoga diberi kelancaran buat semuanya untuk menyelesaikan akreditasinya ya, dan tidak ada kendala. Amin. Untuk sesi yang berikutnya, sesi demi sesi sudah kita lalui, tinggal kita ke penutup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya masih selalu mengikuti webinar dari kami ya. Nanti untuk Sabtu berikutnya nanti kita share ya untuk link-linknya, untuk link materi-materi yang berikutnya. Nanti saya coba koordinasi dengan tim untuk Sabtu berikutnya, mungkin nanti bisa ada tambahan untuk dari segi RME-nya nanti Pak Latif ya. Karena soalnya lumayan rame ini untuk RME-nya ya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila kami dari tim ada kesalahan, ada kurang lebihnya. Jangan lupa bergabung di grup. Untuk di grup kita ada forum diskusi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti di list di grup diskusi bisa. Atau mungkin untuk request-request materi nanti bisa di diskusi atau bisa via Japri. Nanti kita jadwalkan untuk di tahap-tahap berikutnya. Ya. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. Sama-sama Bu Ria. kasih. Sama-sama Terima Ibu kasih Bapak. Mbak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima Sama-sama Bu kasih. Ida.